Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nenek Nur Aini Aprianti dari SMP Negeri 3 Curug, Kabupaten Tangerang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, alasan mengapa perlu menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan kepada murid, namun juga menuntun murid untuk memiliki keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Oleh karena itu, guru perlu memfasilitasi murid dengan kondisi dan lingkungan pembelajaran yang baik sesuai kodratnya dan memberikan arahan terbaik yang membantu murid menghidupkan kekuatan potensinya. Berikut adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu kita refleksikan dalam mengajar dan mendidik murid, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka peran pendidik yaitu membantu memperjelas arti dan maksud tersebut dengan tuntunan dan arahan yang baik, serta memberikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman murid. Serta pendidik pun harus selalu mengingat semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sun Tulodo, Ingmatya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, di mana di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Karena mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Lalu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan di sekolah? Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Sehingga di sekolah kita perlu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam berdasarkan kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar murid aktif dengan mendesain pembelajaran dengan aktivitas yang bervariasi, memberikan ruang untuk bimbingan khusus terkait kesulitan belajar, dan stop bullying melalui wali kelas atau BK menyapa, melaksanakan program pembiasaan baik di sekolah seperti upacara bendera, tadarus pagi, rohis, Jumat bersih, Jumat beramal, Jumat sehat, dan kurasaki, serta membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang tua tentang perkembangan murid. Dan tidak lupa juga melaksanakan kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, yaitu dengan menyelenggarakan beragam ekstrakurikuler yang dapat dipilih murid sesuai minat dan bakatnya. Kegiatan ini dilakukan di sekolah dengan bertujuan untuk membentuk karakter dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan murid di luar jam pelajaran. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara kedua, yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Sebelum kita mendesain rencana pembelajaran yang berpusat pada murid, ada baiknya kita melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi profil, keadaan, dan gaya belajar murid. Setelah itu, mari kita mendesain rencana pembelajaran dengan beragam kegiatan dan sumber belajar, serta memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar aktif, di mana seluruh siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Implementasi ketiga yaitu bimbingan khusus melalui BK Menyapa. Murid diberikan ruang dan kesempatan untuk bercerita, baik tentang kesulitan belajar dan permasalahan yang terjadi, contohnya bullying, dan mendapatkan bimbingan, dorongan, ataupun solusi dari guru BK atau wali kelas. Implementasi selanjutnya yaitu program kebiasaan baik di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti murid agar murid dapat senantiasa menunjukkan karakter baik dimanapun mereka berada. Kegiatan ini berupa upacara bendera, tadarus pagi, Jumat sehat, kurasaki, Jumat bersih, Jumat beramal, dan rohis. Selanjutnya, perlu membangun komunikasi dengan orang tua murid. Selain sebagai guru mata pelajaran, saya pun berperan sebagai wali kelas. Dan salah satu peran saya adalah mengkomunikasikan perkembangan murid kepada orang tua agar
menjalin kolaborasi yang baik untuk meningkatkan kompetensi dan karakter murid. Selain itu, saya berkolaborasi dengan guru BK dalam melakukan visitasi murid jika orang tua tidak kunjung memenuhi surat undangan panggilan terkait kesulitan belajar dan pembinaan karakter murid. Selanjutnya adalah kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang merupakan bagian dari kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan murid mengenal lingkungannya dan mengoptimalkan kemampuan murid. Tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara beserta solusinya. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana pendukung IT yang kurang memadai. Yang kedua, rekan sejawat yang enggan keluar dari zona nyamannya, misalnya masih teacher center atau enggan belajar IT. Kemudian, bagi beberapa murid, kebiasaan baik tidak berdampak nyata dalam kehidupan murid, serta pembelajaran yang disusun tidak memfasilitasi keaktifan seluruh murid, walau sudah didesain berfokus pada murid. Namun tantangan tersebut ada solusinya, yaitu yang pertama, membuat kegiatan kelompok sehingga murid bisa berbagi penggunaan perangkat teknologi yang ada. Yang kedua, melakukan aksi nyata praktik baik yang di-share melalui media sosial maupun grup WA rekan sejawat, dengan tujuan rekan sejawat dapat tergerak untuk melakukan hal yang sama. Ketiga, konsistensi berkomitmen dengan diri sendiri dan rekan sejawat untuk terus mendidik karakter murid melalui pembiasaan baik dan berkolaborasi dengan orang tua murid dengan mengkomunikasikan perkembangan karakter murid di sekolah dan di rumah. Dan yang keempat, melakukan asesmen diagnostik awal serta melakukan refleksi yang melibatkan murid beserta rekan sejawat. Kesimpulan dari paparan ini adalah, sebagai pendidik, saya berupaya untuk terus mendampingi murid secara utuh dengan memberikan arahan terbaik dan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya, sehingga berharap apa yang diupayakan dapat membantu menghidupkan kekuatan potensi mereka, sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka dan siap menghadapi tantangan global.